Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tetap tenang dan damai meskipun badai hidup menerpa. Matius 8 ayat 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang saya kasihi, badai hidup senantiasa ada di jalan hidup kita. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, diminta atau tidak diminta, badai itu pasti datang. Ketika badai datang, tentu ada banyak hal yang terganggu. Kita menjadi panik, takut, sedih, dan bimbang. Bahkan kecemasan selalu menimpa kita. Sangat mustahil kita bisa menikmati damai sejahtera dalam situasi dan kondisi di mana badai terjadi dan dialami oleh kita. Memang badai itu bentuk atau wujudnya beragam. Sebagai umat Allah, kita juga sering mengalami badai dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah ada bersama kita, dan dalam kesadaran itu, maka kita bisa merasa tenang karena penyertaan Tuhan selalu memberikan kedamaian bagi kita anak-anaknya. Saudaraku yang saya kasihi, ada dua hal yang dapat kita pelajari melalui kisah ini. Berikut ini adalah rahasia agar kita tetap tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Hal yang pertama yakni jangan takut. Dalam Markus 8 ayat 26, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut?" Saudaraku yang saya kasihi, masalah sebesar dan sekeras apapun boleh datang menimpa kita. Tetapi biarlah kita tidak takut di dalam menghadapinya, karena kita mempunyai Yesus. Dia ada dalam satu perahu bersama-sama dengan kita. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Lalu mengapa kita harus takut? Jadi rahasia pertama agar kita dapat tenang dan berada dalam kedamaian adalah tidak takut. Jangan takut tentang apa yang akan kita hadapi dan akan kita jalani.
Hidup ini tidak akan lepas dari berbagai masalah. Jika kita berani menghadapi dan menjalani apa yang kita alami sekarang, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan kemenangan bagi masalah kita. Kemudian hal yang kedua yang membuat kita damai dan tenang di saat badai hidup menerpa adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai orang yang kurang percaya. Mengapa demikian? Karena murid-muridnya tetap ketakutan dalam keadaan demikian. Walaupun mereka tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka kurang percaya akan apa yang dapat Yesus lakukan jika mereka mengalami bahaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali juga seperti murid-murid. Kita masih tetap ketakutan, meskipun tahu Tuhan selalu menyertai kita. Kita seringkali membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran manusia kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang memegang kendali atas semua yang ada dan yang terjadi di dalam dunia ini. Apa yang tidak dapat Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Selama kita hidup berjalan bersama Yesus, maka Dia akan menuntun dan menopang hidup kita. Bahkan ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap ada di samping kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita lakukan kedua hal ini. Jangan takut dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kedamaian di tengah badai kehidupan yang datang menerpa. Tidak ada hal lain selain kedamaian dalam menghadapi masalah kita yang dapat membantu kita untuk meraih kemenangan di dalamnya. Biarlah kita tidak menjadi takut lagi akan segala hal yang sedang menimpa kita, dan biarlah kita tetap percaya seutuhnya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Kami percaya Engkaulah yang memegang kendali atas hidup kami. Seberat apapun pergumulan yang kami alami, kami tidak akan takut dan kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas semua kasih, setia, dan rahmat yang sudah Engkau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Ampunilah akan kesalahan kami Tuhan, kalau sekiranya di sepanjang hari ini kami ada berbuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak lagi di hadapan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami.
Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.